Hai Sinekrip. Hai Sinekrip. Kembali lagi bersama saya Arya. Dan saya Anti. Sekarang kita mau nge-review lagi satu film horor yang udah lama ya. Nggak begitu lama sih. 2015. Iya betul. Ini salah satu horor favorit aku sih dulu. Tapi karena kamu belum nonton ya, kita tes lagi pengetahuannya. The Visit. Yoi, ini adalah film horor yang agak unik dari sutradara M. Night Shyamalan yang pasti kalian kenal lah lewat film Sixth Sense. The Visit itu jadi dibuat setelah M. Night Shyamalan bikin After Earth sama Avatar yang banyak dicaci sama kritikus. Kasian. Ya, benar-benar. Adik kakak BK dan Tyler ya. Yes. Jadi mereka ini adik kakak yang main ke rumah neneknya gitu selama seminggu. Yes. Karena mereka belum pernah ketemu neneknya ya sama kakeknya dari dulu. Ketika sampai di rumah nenek kakeknya itu, mereka melihat ada hal-hal yang janggal gitu ya. Yes. Sampai akhirnya ada sesuatu di dalam rumah itu. Sebenarnya sih ceritanya kayak simpel ya. Iya. Maksudnya gitu aja gitu, tapi nggak tahu deh. Aku suka aja, vibe-nya suka, karakternya suka. Ya emang ceritanya gitu aja. Mungkin itu juga jadi alasan kenapa dikemasnya kayak bentuk dokumenter kali ya. Jadi kayak biar kelihatan lebih real aja gitu. Dan itu dari sudut pandang dua bocah gitu ya. Jadi mungkin lebih dapat aja gitu, karena yang satu kan si BK ini kakak yang paling tua gitu. Dia ini ceritanya kenapa ngedokumenterin semua itu karena dia itu suka film gitu kan. Jadi kayaknya pengen bikin film dia tuh. Terus dia juga ini kan pingin tahu ibunya banget gitu, masa lalu ibunya gitu. Jadi kayak pengen napak tilas lah. Iya, napak tilas, benar. Karena mereka itu sayang ibunya gitu. Iya. Sementara kalau Tyler mah ya ikut-ikutan aja. Ya ampun si gemes. Gitu, iya. Salah satu karakter terbaik di film ini ya, si Ih, Tyler. banget. Ya, Itu sih. Kan aku suka karakternya semua kan pas banget, tapi Tyler ini sih the best buat aku. Edan sih dia tuh. Visinya dapat banget sih, maksudnya dia tahu gimana cara ngemas film ini tuh bener-bener di satu momen tuh lu ngeri gitu ya. Karena kan ini mockumentary gitu ya, nggak ada scoring, nggak ada apa gitu ya. Bener-bener biasa aja kayak kita ngelihat aktivitas sehari-hari, tapi ada satu momen yang benar-benar bikin lu tuh kayak bisa merinding banget gitu. Iya. Tapi ada juga satu momen yang bisa bikin lu ngakak banget gitu, Pak. Sampai nangis aku ketawa. Iya, bener-bener. Didukung ini juga sih kata aku. Acting kakek neneknya bagus banget. Anjay, iya, itu bener. bagus sih. Maksudnya M. Night Shyamalan tahu gitu ya, sosok yang mengerikan itu tidak usah keluar dari wanita yang berambut panjang atau apa gitu ya. Kakek nenek yang kayak perilakunya aneh juga itu bisa mengerikan gitu. Dan di sini itu bisa kelihatan banget itu. Apalagi yang jadi neneknya sih ya. Iya. Sih, padahal cantik, bajunya bagus, cuman tapi ada gila creepy banget dia. Creepy banget. Banyak momen-momen yang dia creepy banget lah. Tiap malam kan, di sini ceritanya tiap malam tuh di atas jam 9 malam selalu banyak suara-suara aneh 9.30 gitu. PM. Lucunya ya itu pas pertama kali si Tyler sama si BK ngelihat apa yang terjadi di malam pertama tuh kayak ya udah deh. Cuma mikirnya sakit aja neneknya. Tapi sampai lama-lama tuh kayak makin gila gitu. Nah itu tuh yang aku suka. Jadi gini loh, si dua anak ini kan happy banget mau ketemu neneknya. Itu dari ekspresinya, dari tingkah lakunya sebagai anak-anak kan. Nempel-nempel kakek neneknya segala macem. Dan karakter itu berubah ketika mulai ada aneh-aneh gitu loh. Itu dia tuh ada ketakutan tapi pengen tahu tapi takut. Sampai pas di akhir dia tahu tapi dia acting supaya nggak mencurigakan gitu. Jadi tuh dapat banget anak dua itu loh. Itu loh gila sih. Iya, gimana aja loh takut gitu karena udah tahu apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Cuman dia harus biasa aja. Ya, benar-benar. Gitu. Dokumenter yang dibuat si BK tuh kayak nyala terus gitu sih. Ya walaupun itu kayak nggak mungkin banget lah anjir. Baterainya maksudnya. Baterainya kok nggak habis. Kayak tiap saat gitu. Tapi kan in the sake of ini kali ya, konsep mockumentary gitu. Jadi ya udah dimaklumi gitu. Cuman ganjel-ganjel dikit aja. Kayak misalnya pas tetangganya datang dua orang berbeda, tapi kenapa Nana sama papanya tuh nggak ada mulu gitu? Kenapa bisa udah tahu kan? Tapi mereka nggak kabur. Maksudnya bukan nggak kabur. Jadi nggak bertindak gitu lebih lanjut.
Tapi aku sempat mikir juga, oh mungkin karena mereka kan masih kecil-kecil ya. Iya. Jadi takut gitu. Masih bocah bingung kali. Iya, bingung mau kali. Kemana gitu sih. Gitu. Kalau misalnya kita kan mungkin udah satu-satu aja. Di dapur tuh si Tyler aku sempat sebel juga. Padahal popanya udah madep belakang, dia kan bisa melakukan gitu ya. Cuman dia diem aja, ternyata dia punya masalah zaman dulu. Kalau misalnya kenapa dia suka emang berdiam diri gitu aja, suka stuck gitu. Iya benar. Itu kata aku masuk akal sih maksudnya. Jadi pengembangan karakternya kelihatan gitu. Apa yang diomongin Tyler di awal nanti ternyata ada gitu. Sama kayak gimana si M. Night Shyamalan bikin hal yang sebenarnya mengerikan itu ya nggak usah harus dari bunuh-bunuhan ya gitu maksudnya. Ya Tyler di awal digambarin apa germafobia gitu ya yang nggak bisa gitu anti kuman banget gitu. Tapi kan akhirnya klimaksnya gila banget gitu. Itu kan kayak hal yang paling disturbing sebenarnya gitu buat seorang yang anti kotor atau kuman kayak gitu. Itu kayak klimaks yang sangat wow, gila. Kalau posisi kita jadi Tyler kan pasti udah gila, pusing tuh pasti. Itu salah satu memorable scene aku. Bener. Mau nangis tau aku ngeliat Tyler digituin, maksudnya kayak harga dirinya nggak ada aja gitu. Walaupun kata aku yang momen si Becca sama neneknya itu kayak lebih lebih staging gitu, lebih di konsep gitu kan, kayak dikejar-kejar. Kayak sesuatu yang creepy emang sih emang. Cuman kayak pada momen itu kata aku kayak agak kurang masuk akal aja kenapa Becca masih still megang kameranya gitu ya. Maksudnya itu di juga. momen itu itu kan. juga. Tapi momen mengerikan di sini yang pertama banget aku dulu inget nonton ini dan sampai pas nonton lagi masih tetap seram itu yang pas di bawah tanah lah, yang mereka lagi main petak umpet. Oh iya, bukan di bawah Bukan gudang. bawah tanah ya, bawah rumah itu mas. Iya. Itu gila. Itu nggak ada scoring loh, nggak ada apa-apa gitu, tapi tiba-tiba ada pergerakan kayak gitu. Apalagi yang pas malam, yang dibuka terus neneknya lagi nyakar pintu. Sambil telanjang. Telanjang. Dan gobloknya tuh udah gitu Tyler nutup pintu, mata aku kayaknya buta. Si Tyler jadi my eyes gitu. Ya Allah, tuh anak emang. Habis terjadi hal yang mengerikan. Itu tuh aku habis kaget ngeliat yang creepy terus dia ngomong gitu, aku ngakak anjir. Sama inilah, pasti jangan lupa kan yang lagi jalan-jalan. Iya. Jadi kan semalamnya mereka juga ngelihat neneknya berlaku aneh lagi lari-lari. Terus besok paginya si Tyler ngomong ke si Becca, siapa aku? Kacau sih itu. Itu laras sih. Dia sambil lari-lari gini. Dia meragain lagi apa yang dilakuin neneknya semalam itu the best scene banget. Itu gila sih, aku ngakak. Itu kalau kalian ketawa di situ aneh asli. Itu kita sampai nangis ya ketawa. Itu aku udah tahu bakal ada adegan itu, tapi aku pas nonton lagi tetap ketawa. Intinya The Visit adalah salah satu film M. Night Shyamalan yang harus kalian tonton. Iya. Setelah itu kan dia emang bikin Split, habis itu bikin Glass dan lain-lain yang udah mulai kelihatan lagi gitu sama media luas gitu. Tapi The Visit itu dulu pas pertama ada tuh emang kayak anyep-anyep tapi ternyata bagus. Gitu. Dan dia nggak jadi cameo ya? Iya, itu juga sih. Biasanya tuh dia selalu jadi cameo di film apapun. Even di series pun dia jadi cameo gitu. Dan di sini nggak ada. Ya mungkin karena mau komentari kali ya. Jadi kayak ya udahlah, gua nggak usah ada. Dari tetangga lah nyariin. Jadi kalau mau ngasih skor berapa nih untuk The Visit? Aku kasih 9 kamera. Mantap. Dari 10. Aku suka. Nonton dong. Kalau aku berapa ya? 8,5 lah. Oke. Ini salah satu horor low budget tapi tetap bisa bikin penonton tuh terus penasaran ya, sampai habis. Oke lah kalau kayak gitu. Mungkin ada yang udah nonton juga, boleh komen ya. Ini salah satu film lama yang harus di notice ya emang. Jadi kalau kalian belum sempat nonton, tontonlah untuk mengisi waktu. Bener. Kalau yang udah nonton, komen juga apakah kalian suka film ini atau dari semua film M. Night Shyamalan mana yang paling kalian suka ya? Komen juga di bawah. Atau jangan-jangan nggak suka film ini Iya, bisa jadi. Bisa jadi kan selera. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip dan beli kaosnya Cinecrip ya. Masih banyak dan ya nanti kita cari lagi lah ya, film-film horor klasik yang menarik untuk dibahas ya. Nggak klasik banget tapi setidaknya seru lah. Yang menarik lah ya. Yoi, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.